Mulai ya ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami kelompok 6 ingin melakukan diskusi seputar materi mitigation strategy development. Uh, Mitigation strategy development itu kan merupakan bagian dari business continuity planning. Sebelumnya kita review dulu materi sebelumnya, apa sih BCP itu? Ada yang mau menanggapi? Oke, dari aku ya. Jadi menurutku sesuai dari materi-materi kita yang sebelumnya, BCP itu kan proses perencanaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di internal ataupun internal yang perlu dilindungi agar bisnis itu tetap berjalan seperti itu. Atau ada tambahan dari yang lainnya? Kalau dari saya, BCP itu strategi yang diciptakan untuk mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas bisnis normal. BCP itu dirancang untuk melindungi proses bisnis yang kritis dari kegagalan akibat dari bencana yang dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan perusahaan dalam melakukan proses bisnis secara normal. Itu dari saya. Ya, mungkin dari saya sih BCP itu kayak proses berjalannya perusahaan itu, kayak dia apa aja yang ada di dalam perusahaan, terus itu kayak dia yang dibilang Prabu tadi, untuk melindungi dari bencana-bencana, bisa dari bencana alam atau dari bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri sih. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih tanggapannya. Jadi BCP itu adalah proses perencanaan yang mengidentifikasi keterpaparan organisasi terhadap ancaman internal dan eksternal dan mengidentifikasi proses utama yang perlu dilindungi untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Nah, di BCP ini kan ada metodologinya yang dimulai oleh project initiation, kemudian risk assessment, kemudian business impact analysis, dan kemudian ada mitigation strategy development, kemudian ada plan development, ada training and testing, dan plan maintenance, dan kembali lagi ke risk assessment. Nah, sekarang karena project initiation, risk assessment, dan business impact analysis telah dijelaskan pada minggu sebelumnya, maka minggu ini kita akan melakukan diskusi mengenai mitigation strategy development. Sebelumnya kita masuk ke risk mitigation. Apa sih risk mitigation itu? Ada yang mau menanggapi nggak? Ya, mungkin dari saya, menurut saya risk mitigation itu kayak kayak suatu menanggulangi kayak bencana gitu. Dia jadi sudah siap bakal ada bencana apapun itu. Terus itu ada empat strategi itu, yang ada salah satunya itu ada menerima, yaitu accept, menerima apa yang terjadi, kemudian ada avoid, untuk menghindari apa yang bakal terjadi, terus ada yang reduce, itu seperti mengurangi apa yang bakal terjadi, kemudian atau ditransfer atau dialihkan ke, kayak apa ya, dialihkannya itu ke suatu tempat yang lain gitu mungkin. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang memiliki pendapat lain mengenai mitigasi resiko atau risk mitigation? Oke, mungkin dari aku ya. Menurutku, risk mitigasi itu adalah pengambilan langkah untuk mengurangi terjadinya
suatu resiko gitu kan. Nah, mitigation strategy development itu sebuah fase di mana kita tuh melewati yang tadi Kak Ibnu bilang, ada 4 strategi, yaitu menerima, menghindar, mengurangi, ataupun mentransfer resiko tersebut. Kemudian kalau untuk fase dari risk mitigasi itu sendiri, jadi awalnya tuh dia harus melakukan risk assessment dulu sama business impact analysis. Setelah itu dia baru bisa masuk ke risk mitigation strategi development. Nah, setelah dari risk mitigasi risiko itu dia baru bisa dapat strategi mitigasinya. Nah, dari strategi mitigasi itu baru dia bisa dapat business continuity plan-nya. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Aidel. Mungkin Prabu punya pendapat lain atau sama dengan dua orang sebelumnya. Kalau menurut saya sama aja sih. Jadi risk mitigation itu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadi dari dampak resiko dan atau suatu kegiatan untuk menentukan pencegahan atau solusi pada saat event risiko terjadi. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa diskusi tentang ini ya, sebentar. Aku presenting dulu. Bentar kok. Udah kelihatan ya? Sudah? Sudah. Oke, mungkin kita bisa diskusi mengenai ini. Menurut kalian hubungan antara waktu dan biaya terhadap strategi mitigasi resiko tadi itu gimana sih? Ada yang mau berpendapat? Halo? Aku sebenarnya kurang ngerti sih, tapi ini menurut pemikiranku aja ya. Jadi kalau misalnya dia ada yang garis lurus, yang panahnya itu garis lurus yang risk avoidance, yaitu untuk menghindari. Kalau misalnya strategi resikonya itu menghindari, itu bisa aja cost-nya, biayanya itu tinggi. Kemudian setelah resiko tersebut diatasi, setelah resiko itu diatasi, biayanya menjadi rendah. Kemudian waktunya itu tambah panjang. Nah, kalau misalnya pas biayanya itu tinggi, waktunya itu pelan gitu mungkin ya. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau aku dari pribadi sendiri ya, dia itu contohnya aja yang ya risk avoidance tadi yang risikonya dihindari sepengetahuanku. Jadi ketika misalkan ini terjadinya business disruption yang di tengah-tengah ini kan pas dia karena resikonya dihindari, jadi biaya yang harus dikeluarkan itu makin lama makin menurun. Kemudian tapi waktunya makin waktu yang dibutuhkan itu semakin lama juga gitu. Gimana ya?
Kalau menurut aku kayak gitu sih untuk kalau untuk risk limitation karena resikonya dihindari, jadi waktu sama cost biayanya itu cenderung rendah, tapi waktunya berjalan terus gitu. Semakin lama gitu. Ada yang bisa jelasin nggak sih tentang grafiknya ini? Ini menurutku ya, Ya. ini kan ada yang pertama itu risk avoidance itu dengan biaya yang tinggi. Ketika terjadinya bisnis disruption itu dia bakalan membutuhkan waktu yang sebentar untuk menyelesaikan bisnis disruption-nya. Kemudian kalau dia yang risk limitation yaitu pembatasan resiko, dia dengan biaya yang sedang lah dibilang. Waktu yang dibutuhkan juga sedang juga untuk selesai. Kemudian ini ada risk transfer, dia biayanya lebih rendah daripada risk limitation. Dia tetapi waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Kemudian di bagian kalau dia menerima resikonya itu, dia biayanya sedikit sebelum bisnis disruption-nya. Kemudian setelah bisnis disruption-nya, dia bakalan menambah banyak cost dan waktunya semakin lama selesai. Itu sih dari aku. Oh, iya. Terima kasih, Kepnu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau dari Prabu mungkin? Oke. Nah, kalau kan tadi sudah disebutkan nih ada 4 strategi mitigasi resiko, ada acceptance, avoidance, limitation, dan transferring. Apa sih risk acceptance itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Atau bisa dilihat di slide? Intinya dari risk acceptance itu apa gitu? Ya, mungkin dari aku ya. Oke. Yang pertama risk acceptance atau menerima resikonya. Biayanya sih lebih murah daripada yang menghindari, membatasi, atau yang apa lagi sih tadi ya? Atau yang mentransfer resikonya. Tetapi dia bakal membutuhkan biaya yang banyak ketika setelah terjadinya resiko seperti yang di bagan tadi. Itu sih. Terima kasih Kak Ibnu. Mungkin ada Iya. lagi yang mau berpendapat atau Kalau dari saya, risk acceptance itu suatu solusi dengan cara membuat cadangan kerugian atau membuat disaster recovery plan, karena biasanya event resiko tidak bisa dihindari atau solusi yang harus dilakukan lebih mahal daripada dampak yang terjadi. Itu menurut saya. oke. Oke, jadi bisa disimpulkan ya kalau risk acceptance itu sebenarnya dia nggak apa ya, maksudnya tidak mengurangi resiko, tidak memitigasi resiko, tetapi dia menerima resiko tersebut. Dia menerima resiko tersebut karena di beberapa
di beberapa situasi perusahaan itu menerima risiko tersebut karena biaya yang dikeluarkan itu juga sangat rendah gitu. Oke, kita lanjut ke risk avoidance. Ada yang mau berpendapat? Oke, dari aku ya, kalau menurutku risk avoidance itu sebuah kita mengambil cara bagaimana caranya supaya risiko itu benar-benar diatasi dan tidak dapat terhindari. Juga kita menghindari exposure dari resiko tersebut. Misalnya nih, kita kayak contoh yang di situ kan kita kehilangan data. Terus kita punya pusat data di lokasi geografis yang lainnya, sehingga kita masih tetap bisa menjalankan seluruh organisasinya itu. Nah, strategi ini tuh yang paling mahal, tapi bisa mengurangi biaya waktu dan mengurangi waktunya dan pemulihannya juga lumayan signifikan gitu. Oke, terima kasih Eidel. Ada lagi yang mempunyai pendapat lain atau sama? Saya juga sama sih sama Eidel sebenarnya. Aku cuma mau nambahin dikit aja ya. Oke. Mungkin ya seperti yang dibilang tadi, risk avoidance itu dia yang menghindari terjadinya resiko itu. Dia menghindari semua resiko yang ada. Ya sama dibilang tadi itu, walaupun dia yang paling mahal dari semua risk mitigation strateginya, tetapi dia mengurangi waktunya lebih cepat dan recovery-nya itu lebih signifikan, lebih baik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup untuk risk avoidance. Oke, kita lanjut ke risk limitation. Ada yang ingin berpendapat tentang risk limitation? Jadi setahu saya sih risk limitation itu kita mengurangi keterpaparan risikonya gitu kan. Contohnya aja kalau yang di sini ya, kita melakukan backup secara teratur terhadap data-data bisnis yang kritikal gitu. Jika terjadi misalkan terjadinya disk failure atau misalkan terjadinya pada data gitu ya, itu jadi data bisnis yang kritikal itu masih ada di backup-annya seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat atau menambahkan? Dari saya sih sama sih. Oke. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut aja ke risk transfer. Menurut kalian apa sih bedanya tadi risk transfer sama risk avoidance? Kan kalau risk transfer ini dia itu memberikan resikonya ke pihak ketiga gitu. Ada yang mau berpendapat nggak sih tentang transfer resiko ini? Kalau dari aku, menurutku ya seperti yang tadi kamu bilang, Amalia bilang, kalau misalnya risk transfer kan itu dia memberikan resiko itu ke pihak ketiga. Nah, kalau misalnya risk avoidance itu kan dia benar-benar mengidentifikasi kemudian menangani sendiri resikonya di organisasi tersebut. Nah, kalau misalnya risk transfer itu kayak sebuah perusahaan yang menggunakan asuransi misalnya kayak asuransi ketenaga kerjaan gitu kan, jadi kalau misalnya
pekerjanya ini mengalami kecelakaan kerja dan segala macamnya, nanti yang ngurus itu ya asuransi ketenaga kerjaan tersebut, yang seperti itu mungkin. Oh, begitu. Terima kasih Aidel atas penjelasannya. Teman-teman yang lain ada yang punya pendapat lain atau tidak? Kalau menurut saya sih sama aja. Risiko transfer itu suatu proses yang mengalihkan risiko yang telah diidentifikasi kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek. Contohnya tuh kayak mengalihkan risiko dengan memperhatikan kesesuaian atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat yang akan menerima risiko tersebut. Itu sih. Oke, terima kasih Prabu. Yang lain ada yang mau ditambahkan atau cukup dengan penjelasan sebelumnya? Cukup sih dari saya. Cukup. Kita masuk ke proses risk mitigasi. Jadi di proses mitigasi resiko ini ada 3, yaitu recovery requirements, recovery options, kemudian ada time frame of options, kemudian ada cost versus the capability of options, sama select appropriate options. Oke, yang pertama kita masuk ke recovery requirement. Apa sih recovery requirement? Berdasarkan apa yang tertulis di slide ya. Jadi recovery requirement itu dikembangkan atau di-develop untuk proses bisnis yang kritikal yang diidentifikasi di business impact analysis. Kemudian jadi ada seperti contohnya ada broken down by functional areas, facility, work area, IT system and infrastructure, kemudian ada manufacturing dan production atau operational, dan juga critical data atau record yang vital gitu. Menurut kalian ada pendapat lain nggak mengenai recovery requirement ini? Ya, mungkin recovery requirement itu kayak apa aja yang dibutuhkan untuk kita recover apa yang bakal terjadi, dengan risk apa yang bakal terjadi. Kayak ya itu tadi bisa fasilitasnya atau area kerjanya, IT sistem infrastrukturnya yang disiapkan untuk recovery gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin yang lain ada pendapat atau sudah cukup jelas? Saya cukup sih. Oke, kita lanjut ke recovery option. Ada yang mau ada yang ingin menjelaskan tidak mengenai recovery options ini? Ya, mungkin saya menjelaskan ada 3 poin di recovery option itu. Yang pertama itu kita identifikasi business impact analysisnya. Itu impact-nya untuk organisasinya itu bagaimana, kemudian ketergantungan pada fungsi yang lain, kemudian ketergantungan terhadap IT, kemudian the key positions, posisi kuncinya, skill atau pengetahuan yang dibutuhkan, kemudian yang dibutuhkan itu ada, dan waktu yang dibutuhkan untuk recovery-nya. Kemudian yang kedua itu berbasis pada
bisnis impact analisisnya. Kemudian di recovery requirement-nya, terus di develop variabelnya untuk recovery option-nya. Ini contohnya alternate computing facility required. Kemudian itu seperti meminjam atau menyewa fasilitas dari lokal gitu. Kemudian ada kayak work from home. Kemudian set alternate computing facility before or after business disruption. Nah, jadi di sini set alternate sendiri sih sebelum atau sesudah business disruption-nya gitu dari recovery options. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Retno. Jadi yang dari buku yang saya baca ada tiga recovery option dasar yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama ada as needed, kemudian ada jadi kita bisa memilih opsi itu yang kita perlukan. Terus tuh kita juga bisa memilih opsi pre-arrange sama pre-establish. Ada yang mau menjelaskan nggak apa itu as needed, kemudian ada pre-arrange sama pre-establish? Kalau yang setauku, as needed itu dia lebih lama untuk diimplementasi. Kemudian juga butuh banyak waktu. Karena kan dia lama kan diimplementasinya, jadi butuh banyak waktu, butuh banyak biaya. Kemudian kalau misalnya pre-arrange itu, menurutku dia bisa diatur gitu loh. Kamu mau implementasinya itu sejak dari kapan sampai kapan. Jadi bisa dipastikan waktunya. Kemudian kalau misalnya pre-establish itu dia bisa hampir langsung diimplementasi kalau misalnya ada bisnis yang mengalami disruption gitu. Itu sih kalau menurutku. Oke, baik. Terima kasih Eda atas penjelasannya. Mungkin ada pendapat lain atau ada yang ingin menambahkan? Dari saya sih sama kayak Edel tadi. Oke. Dari Prabu mungkin? Saya udah jelas sih yang dijelaskan oleh Edel tadi. Oke. Jadi seperti yang dijelaskan Edel itu udah tercantum di grafik ini ya, as needed, pre-arrange, sama pre-established. Jadi seperti yang dikatakan Edel, jadi kalau as needed itu dia butuh waktu lama untuk biasanya butuh waktu lama untuk diimplementasikan setelah terjadinya business disruption dan memakan biaya yang sangat banyak gitu. Kalau untuk pre-arrange dia less expensive atau biayanya sedikit lebih murah daripada as needed, dan dia juga waktunya itu timely manner. Jadi dia bisa ditentukan waktunya kapan dia diimplementasikan. Kemudian ada yang pre-established, jadi dia bisa langsung diimplementasikan secepatnya gitu ketika terjadinya business disruption. Oke, benar kan Edel? Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ya ini. Tadi kan bisa take longer to implement, terus kemudian pre-arrange dia bisa
diterapkan, ada dijadwalkan penerapannya, kemudian ada pre-establish, dia dapat langsung diterapkan. Oke, selanjutnya ada recovery time of options. Apa sih recovery time of option itu? Ada yang bisa menjelaskan secara general nggak mengenai recovery time of options? Jadi kan sebelumnya kita sudah membuat recovery requirement sama recovery option-nya. Selanjutnya ada recovery time of options. Apa sih recovery time of options itu? Jadi yang saya tangkap, yang saya baca di buku ini, kita itu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk recovery gitu. Jadi kita juga harus menghitung seperti yang ada di slide, kita compare the defined MTD. MTD itu adalah maximum tolerance downtime. Jadi kita harus membuat list berupa kayak waktu yang kita butuhkan untuk recovery gitu. Ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat lainnya? Aku nambahin ya. Oke. Ya, tadi yang Amalia bilang kan itu kita harus nentukan dulu MTD-nya. Yang tadi maximum tolerance downtime-nya. Jadi seberapa lama sih resiko itu bisa ditoleransi gitu. Dari kalau misalnya resiko itu menyerang organisasi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui MTD-nya tadi, otomatis kita harus tahu dong requirement apa yang harus ada untuk menyelesaikan downtime itu. Kalau misalnya downtime itu terjadi. Nah, kalau misalnya nih kita udah ngelis terus kira-kira ada requirement yang nggak penting, yang nggak perlu kita implementasi, terus yang ternyata tanpa kita implementasi requirement tersebut dan resiko tersebut masih bisa diimplementasi. Nah, requirement tersebut bisa dihilangkan seperti itu. Oke, terima kasih Edel. Ada pendapat lain nggak? Nggak ada sih dari aku, sama. Oke. Oke, kita sepertinya langsung masuk aja ke gimana sih caranya kita itu membuat mitigasi resiko. Ada yang mau kasih pendapat? Bentar ya. Kalau dari aku, sesuai yang dari tadi kita bicarakan, kita diskusikan, jadi awalnya itu mungkin bisa dulu kita kumpulin datanya, yang kalau misalnya terjadi resiko, data-data apa aja yang perlu dipulihkan. Jadi data apa aja yang penting. Kemudian dari data-data itu mungkin kita bisa dapat biaya, terus service level yang seperti apa yang perlu diimplementasi dari
tiap kategorinya. Nah, seperti yang diperlihatkan. Terus setelah kita tahu biaya, capability, dan service levelnya, kita bisa nentuin risikonya itu mau di-accept, dihindari, dikurangi, atau ditransfer. Atau dilakukan pengurangan yang lainnya yang lebih sesuai untuk pengurangan dari mitigasi dari risiko tersebut. Nah, setelah itu ya udah tentukan aja opsi mana yang paling baik untuk organisasi tersebut. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Eda. Ada pendapat lain nggak? Kalau dari aku sih ya hampir sama kayak Edel tadi. Ya pertama itu pasti kita mengumpulkan data-data apa aja yang bakal di recovery atau di yang diamankan. Kemudian kita ya menghitung biaya, kapabilitasnya, kemudian service level, service level yang akan terjadi setiap kategorinya ya. Terus ya tadi kita tentukan kita bakal pakai yang acceptance, avoid atau limitation atau yang transfer. Kemudian ya pilih salah satu itu. Atau pilih yang lebih baik untuk company-nya yang dibutuhkan company sih. Itu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dari saya. Cukup ya, Bu? Iya. Ya, benar yang tadi dikatakan. Jadi sebelumnya kita harus mengumpulkan data, terus kita membuat biaya, terus kapabilitas dan juga service level yang ingin dibandingkan dari setiap kategorinya, terus menentukan apakah risiko tersebut diterima, dihindari, dikurangi, atau ditransfer. Nah, terus habis itu kita memilih opsi-opsi yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, ini ada contoh dari mitigation strategy for critical data. Ada contohnya adalah kategori ada data backup frekuensi. Jadi frekuensi data itu di backup. Jadi ada optionnya. Kalau misalkan berkelanjutan, dia itu biayanya mahal. Terus kapabilitasnya zero downtime. Terus untuk SLA-nya dia exceeds maximum tolerate downtime ya gitu. Untuk risk mitigation-nya dia itu tergantung dengan biaya yang diimplementasikan. Untuk opsi daily sendiri atau per hari dia itu cost-nya moderate atau tidak mahal atau tidak murah juga. Dia kapabilitasnya bisa sampai 8 jam, up to 8 hours of potential loss data, dan jadi dia bisa 8 jam itu berpotensi untuk kehilangan data, dan 3 jam itu untuk restore atau kembali gitu, berjalan dengan semula gitu. Terus ada MITS MTD, dia bertemu dengan maksimum tolerate downtime-nya. Kalau untuk mingguan, dia moderate juga cost-nya. Untuk kapabilitasnya, dia bisa sampai 5 hari potensi kehilangan datanya dan 12 jam untuk restore. Gitu. Kalau bulanan, dia cost-nya itu murah, tapi dia tidak bertemu dengan maksimum tolerate downtime. Tuh. Ada yang ingin menjelaskan sampel satu yang ini untuk opsi full, incremental, dan diferensial? Mungkin aku lanjutin dari penjelasannya Amelia. Okay. Jadi kalau misalnya opsinya itu full atau
penuh, itu untuk biayanya itu ngambil waktu backup terpanjang, terlama gitu. Kemudian untuk kapabilitasnya itu dia mengambil waktu perbaikan recovery pengembalian itu yang terpendek. Kemudian untuk service level agreement-nya itu dia mendekati dari maksimum tolerate downtime. Kemudian untuk incremental apa ya? Kalau menurut untuk incremental itu tambahan. Jadi untuk cost-nya itu medium backup time untuk backupnya. Kemudian untuk kapabilitasnya itu recovery time-nya itu yang terpanjang, terlama gitu. Kemudian untuk SLA-nya itu exceed MTD, yaitu melebihi dari waktu downtime-nya. Kemudian untuk diferensial, untuk yang berbeda, apabila ada perbedaan itu untuk cost-nya, dia medium juga, sama kayak incremental. Tapi untuk kapabilitasnya dia medium. Kalau misalnya incremental kan dia mengambil waktu yang terpanjang. Kalau misalnya diferensial itu dia sedang-sedang aja. Kemudian dia nggak melebihi waktu downtime-nya, tapi juga nggak kurang dari waktu downtime-nya, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Edel. Oke, kita lanjut ke sampel 2 ya. Ada yang ingin menjelaskan? Sama sih, sama yang tadi ya. Menurutku hampir sama aja sih kayaknya. Iya, mirip sih sama sampel satunya tadi. Data backup frekuensinya tadi sama. Oh iya. Sama data backup type-nya. Jadi contohnya di sini ada data backup metodenya, ada replication, kemudian ada disk shadowing, disk mirroring, kemudian ada remote mirroring, kemudian ada storage area network, dan masih banyak lagi. Terus maksud dari ini itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak secara general aja? Oke, kalau menurutku untuk tadi kan kita udah ngomongin tentang risk mitigasi development-nya gitu kan. Kalau untuk risk mitigasi risiko IT sendiri, itu kan biasanya dia ada risiko terkait dengan data, tapi nggak terbatas dari natural masalah alami. Kemudian juga kalau dia itu juga termasuk adanya data disruption. Itu biasanya terkait dengan malware, terus ada service attack kayak gitu. Kemudian ada data center outage. Jadi kayak misalnya pemadaman listrik. Kemudian ada hardware software failure, kegagalan hardware sama softwarenya. Ada pembajakan dari keamanan datanya, seperti itu sih. Oke, terima kasih Eidel. Ada yang punya pendapat lain atau tidak?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke critical data dan record. Ada yang ingin menjelaskan mengenai critical data and record? Cara singkat aja. Ya mungkin dari aku ya, itu critical data record itu impact allows critical data thoughts looking at your maximum tolerance downtime and the cost of disruption. Ini seperti berimbas kepada kehilangan critical data. Melihat contohnya itu kayak ya ketika critical datamu dijual gitu, kemudian apalagi nih di sini Bu generates them, kemudian ada what they do with them. Oh, siapa yang menjual critical data itu, kemudian apa yang digunakan dengan critical data itu, kemudian apa yang bakalan mereka lakukan kalau nggak ada, apa yang bakal dilakukan kalau nggak ada critical data itu. Kemudian consult with legal counsel to determine if there are new or upcoming regulation that have or will impact your organization. Dia bisa konsultasi dengan konsultan yang terdaftar gitu untuk mendetermine jika di situ ada baru atau yang regulasi baru yang bakal berimbas pada organisasi yang ada. Kemudian review all existing control, kemudian ada review proposed solution of disaster recovery and business continuity. Dia kayak mereview apa dari semua yang ada, kontrol yang ada kayak gitu. Kemudian direview proposed solution of disaster recovery and business continuity. Oh, dia kayak direview kayak solusi yang diajukan kalau ada kayak disaster gitu. Kemudian kayak bisnis continuity-nya di-review apakah berjalan dengan benar atau tidak gitu sih, record data dan record. Oke. Terima kasih, Kak Ibnu. Ada lagi yang ingin menambahkan atau cukup? Cukup ya mungkin ya. Jadi cukup sampai sini. Ada situs alternatif, ada 6 situs alternatif, yaitu fully mirrored site, kemudian ada hot site, ada warm site, ada mobile site, cold site, sama reciprocal site. Masing-masing deh bisa jelasin apa sih fully mirror site, apa sih hot site itu, warm site, dan terusnya. Kalau yang situs yang reciprocal site itu, dia membuat perjanjian dengan perusahaan lain atau divisi lain dari perusahaan tersebut untuk digunakan ketika terjadinya business disruption gitu. Ya mungkin kalau dari aku sih yang fully mirrored site ya. Ya. Di sini fully mirrored itu dia fully redundant site that mirror everything going on the live site. Dia kayak semua yang ada di live site-nya itu di mirrorin ke site itu. Kemudian ini juga salah satu yang termahal.
dan terextensif IT risk mitigation strategy. Itu sih. Dia kayak di full semuanya dimirrorkan gitu. Jadi semua datanya di backup gitu. Itu sih menurut saya yang di fully mirrored site. Oke, terima kasih. Kalau dari yang lain, gimana? Kalau dari aku yang hot site, kan di situ ada hot site dan warm site kan. Untuk hot site sendiri itu situs yang disewakan oleh pihak ketiga ke sebuah organisasi untuk keperluan darurat. Jadi alternate site alternatif ini cuma digunakan saat darurat saja. Sedangkan untuk warm site itu dia bisa digunakan saat pada saat operasi normal untuk apabila ada fungsi yang mengalami kerusakan gitu. Misalnya dia udah mulai kritis gitu kan, fungsi TI-nya itu kurang mengalami gangguan selama bisnis. Nah, itu bisa menggunakan yang warm site. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Eidel. Mungkin untuk yang mobile site sama cold site bisa Prabu yang jelasin. Gimana Prabu? Ya, bentar. Jadi kalau saya pahamin mobile set itu situs seluler yaitu unit mandiri yang dapat diangkut untuk membuat situs komputasi atau berfungsi alternatif. Lalu kalau cold set itu apa ya? Itu kayak diperlukan dokumentasi spesifikasi perangkat keras, salinan aplikasi, file, konfigurasi, dan dokumentasi terperinci tentang cara mengkonfigurasi dan menguji sistem. Dokumentasi itu harus tersedia jika terjadi gangguan atau bencana. Lalu ada reciprocal set, itu situs timbal balik, membuat pengaturan dengan perusahaan lain atau divisi lain dari perusahaan Anda untuk digunakan jika terjadi gangguan bisnis yang signifikan. Itu aja sih kalau menurut dari saya. Oke, terima kasih Prabu. Itu tadi dari situs alternatif. Mungkin untuk group discussion untuk materi mitigation strategy development mungkin sampai sini saja. Mungkin atau ada yang belum jelas atau ada yang mau menambahkan sebelum ditutup dari rekan-rekan sekalian? Oke, nggak ada ya. Oke. Kita tutup diskusi malam ini mengenai mitigasi strategi development dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.